saya Yuni Kurniawati dengan ujung NIM 014. Perkenalkan, saya Nazwa Nabila dengan ujung NIM 020. Di sini kami dari kelompok 1B, mata kuliah kewirausahaan, akan menampilkan sebuah video yang berjudul Konsep Kewirausahaan. Selamat menonton. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menguasai literasi data, konsep teoritis dan praktis tentang konsep pendidikan, perilaku peserta didik, dan karir dalam konsep kewirausahaan. Alat yang kami gunakan ialah handphone. Bahan atau sampelnya usaha pakan ternak. Apa itu kewirausahaan? Dalam pandangan Histridge 1986, kewirausahaan adalah proses yang menciptakan sesuatu yang baru dengan nilai, dengan mencurahkan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko finansial, psikis, dan sosial, serta menerima imbalan berupa kepuasan dan kemandirian finansial dan pribadi. Lamkin dan Des 1996 berpendapat kewirausahaan mencakup langkah yang diambil oleh seorang wirausahawan dalam memasuki bisnis baru dan masalah yang menyertainya dalam memulai usaha baru. Adapun prosedur proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Sriwijaya, Pendidikan Kimia dengan mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami izin Pak untuk mewawancari Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baiklah Pak, yang pertama itu apa sih Pak yang menjadi latar belakang Bapak mendirikan toko pakan ternak ini? Terus berintisnya tuh dari kapan? Baik, untuk latar belakang mungkin karena di sini sekitar beberapa tahun ini dua pakan ternak itu berbeda, bukan yang menjadi latar belakang kami mendirikan atau membuka usaha ini. Sedangkan kalau untuk dulu, kalau membeli jauh dari sini, kita 5 atau 6 kilometer dari sini. Dan untuk mendirikan, kami mendirikan ini sudah kurang lebih 4 tahun, sejak bulan Desember tahun 2021. Setelah COVID atau ya? Ya. Terus Pak, yang Bapak jual di sini jenis apa Pak makannya? Terus sasarannya siapa saja? Kalau untuk pakan ternak macam-macam, dari pakan ayam, pakan itik, pakan kucing, pakan burung, dan banyak lagi. Kalau untuk sasaran sih, terutama masyarakat sekitar sini yang banyak memelihara ayam, itik, yang memelihara burung. Juga banyak juga masyarakat sini yang memelihara kucing. Contohnya Bapak sendiri ya Pak ya? Ya. Sekalian jadi Pak ya? Jual sekalian pakai. Sekalian pakai. Terus Pak, biasanya Bapak tuh mendapatkan bahan baku untuk Bapak buat kembali. Kalau untuk mendapatkan bahan baku, kami mengambil dari agennya. Agen itu berada di Serong. Mengapa kami mengambil di situ? Karena dari segi harga sudah harga grosir dan lebih murah kalau dibanding kita mengambil dekat sini. Untuk kualitas pun lebih bagus dan lebih terjamin. Tapi Bapak sering ya ambil kan? Ya, paling tidak antara 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Jadi lumayan lah juga Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi Pak, kenapa sih Bapak tuh memilih usaha pakan ternak ini dibandingkan dengan usaha-usaha lain seperti usaha pemancingan mungkin? Kalau usaha pakan ternak ini pertama barangnya tidak mudah busuk dan tidak expired. Terus juga perputaran uangnya juga lumayan cepat kan, karena sering dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh orang untuk memelihara ternak mereka. Kalau untuk usaha pancing, karena kalau pancing itu musiman, jadi kalau kemarau baru banyak orang nanti. Jadi itu Bapak tuh memilih ini agar itu Pak yang bertahan lama gitu. Ya, benar. Terus Pak, kapan Pak biasanya terjadi peningkatan permintaan? Misalnya tiba-tiba lama ini musiman atau setiap hari? Kalau permintaan itu rata-rata sama sih setiap hari. Yang paling banyak mungkin di awal bulan. Di awal bulan rata-rata lumayan penjualan itu. Dan juga di sini kan ada pasar hari Senin. Kalau pasar hari Senin itu pembelian lumayan. Terus selanjutnya bagaimana sih strategi Bapak untuk memasarkan toko Bapak ini biar lebih terkenal? Kalau untuk strategi pemasaran, karena sekarang di zaman digital, kami memasarkan lewat media sosial, mulai dari WA, Facebook, ataupun Instagram. Ya, lebih dikenal, bukan dikenal di sekitar desa sini saja, desa luar pun bisa tahu. Dan juga dikirim di grup-grup WA yang kami punya. Boleh dong Pak drop dulu ininya apa namanya? Facebooknya di sini, di sini. Gini. Apa Facebooknya Pak? Facebooknya? Facebooknya Bobby Fernandes. Oh masih Facebook ini ya Pak? Facebook nama pribadi. Belum. Apa Pak nama toko Bapak nih? Warung Ombok. Warung Ombok teman-teman. Jadi kalau mau beli pakan ternak boleh ya di Warung Ombok ini. Oke, paling terjangkau. Selanjutnya Pak, apa sih kendala utama Bapak
biasanya untuk dalam apa namanya usaha bapak ini kendala utamanya? Kalau kendala sih sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau di bulan-bulan sekarang ini yang agak menjadi persoalan itu harga yang agak naik seperti biasanya. Karena di musim kemarau kan seperti contoh jagung itu karena kan tidak banyak orang yang tanam, jadi panen pun sedikit, jadi harga agak tinggi seperti biasanya. Jadi misalnya biasanya tinggi juga. Ya, kalau kami menjual harga pun sesuai dengan modal untuk mengambilnya. Nah, misalnya modalnya berapa nih Pak? Ini modalnya 9.000. Ya mungkin di atas 9.000 pasti. Oh, ya untungnya Pak ya? 10.000 atau 11.000 kayak gitu. Karena disesuaikan dengan transportasi kita juga, terus juga biaya plastiknya itu. Terus Pak, begitulah teman-teman penjelasan wawancara dari Pak Bobi Fernandez. Bisa nanti di itu ya dihubungi tempatnya untuk membeli agar harganya lebih terjangkau. Terima kasih. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan usaha didasarkan dengan melihat kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar, lalu melihat peluang pasar produk yang ingin dipasarkan, dan pentingnya para wirausaha memiliki jiwa yang pantang menyerah, kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko dalam menjalankan usahanya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.